Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat,
patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke, cek teman-teman sebelumnya apakah suara saya udah terdengar ya? Udah terdengarkah suaranya teman-teman? Oh, oke, udah terdengar ya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin kita mulai aja karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih sedikit ya, dan hari ini juga pembicara spesial kita sudah bergabung bersama kita di ruang meeting Zoom ini. Ada Kak Sofia Rahmania Wardah atau biasa akan bisa disapa Kak Sevi. Halo Kak Sevi. Ini udah on game juga orangnya. Oke, belum di-unmute mungkin, boleh dong, sapa teman-teman di sini dulu, Kak? Oke, halo. Apa udah masuk ya suaranya? Udah masuk. Oke, luar biasa banget. Ini sebelumnya kami dari tim kita review.in, berterima kasih sangat banyak kepada Kak Sevi karena di sela-sela kesibukannya gitu ya, bisa apa namanya, meluangkan waktunya untuk kita bersama hari ini gitu. Mungkin sebelum kita mulai hari ini, aku pengen sapa-sapa dulu nih teman-teman dari, universitas mana aja sih ya, karena kan ini dibuka buat umum ya sebenarnya. Mungkin boleh banget nih diketikkan di room chat gitu kan, ada yang dari UGM, ada nggak nih dari UGM? Ini kayaknya ada sih ya. Dari mana aja coba boleh nih diketikkan di kolom chat. Oke, ini ada satu nih dari ada UGM, ada dari UB. Oke. Ya, oke lah ya gitu.
Dari UI, oh ini rata ya. Undip, halo. Wah ini ada UB, UGM, UI, ada juga Undip gitu. Luar biasa sekali teman-teman semangatnya di hari Minggu padahal ya mau gitu loh. Apa namanya join bersama kita gitu. Semoga nanti mendapatkan sesuai yang apa diekspektasikan gitu. Mungkin kita mulai aja ya teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat kan ya? Ini biasanya bulan-bulan ini udah menuju UAS gitu ya, udah mau ujian gitu mungkin bagi teman-teman yang masih berkuliah gitu. Dan FYI aja, jadi kegiatan ini sebenarnya juga dibuka buat teman-teman SMA nih. Mungkin dari teman-teman SMA adakah yang join atau ini dari teman-teman universitas saja ya? Ini kayaknya belum join kali ya, karena saya lihat di grup kayaknya banyak juga teman-teman yang dari univ lain atau mungkin dari siswa-siswi SMA gitu. Nah, jadi kali ini kita akan membahas, mengupas tuntas nih mengenai dunia perpeperan duniawi gitu ya bersama Kak Sofia Rahma dan juga sepertinya pembicara kedua kita juga sudah hadir, ada Kak Wahyunanda. Halo Kak, gimana kabarnya? Oke, mungkin nanti ya kita lebih lanjut bersama Kak Wahyu. Jadi sekarang kita bersama Kak Sevi. Nah, jadi udah ada yang tahu belum kira-kira beliau ini siapa sih gitu kan? Pasti udah tahu lah ya, udah terkenal gitu kan. Jadi Kak Sevi ini merupakan Prestasi 2 bidang diploma nasional tahap 1. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu juga, jadi beliau ini merupakan apa ya, sangat expert gitu di bidang perpaperan, baik itu di bidang PKM, ada juga PMW ya kalau tidak salah, terus startup dan lain sebagainya. Dan Kak Sev ini juga sering banget nih ikutan proyeknya BUMN ya, seperti Pertamina, dan itu kan yang membutuhkan skill menulis paper gitu. Nah, jadi mungkin daripada lama-lama kita langsung aja ke penjelasan dari Kak Sevi. Mungkin kepada Kak Sevi saya persilahkan kita beri applause dulu Oke, kali ya ini pakai suara reaction. apa udah jelas ya? Udah jelas. Oke, ini hostnya masih disable mau share screen. Bisa dibantu ya? Oke. Udah Kak, coba di share screen lagi. Udah bisa? Ya, udah bentar ya. Aku coba share screen dulu Oke. teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget disimpan dulu ya pertanyaannya, karena habis ini kita juga selain bakal bahas mengenai paper juga akan sedikit membahas mengenai permapresan gitu. Nanti kan kita bahas tips triknya gimana sih juara 2 nasional gitu. Oke, ini udah terlihat. Silakan. Oke, ini apa udah kelihatan ya? Udah terlihat. Oke, udah ya. Udah. Oke, apa butuh bantuan Kak? Soalnya, nah ini Sudah. dia. Nah, udah ya. Oke, udah. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah join di acara webinar kali ini ya. Aku apresiasi buat teman-teman yang hari Minggu pagi-pagi biasanya tidur nih ya. Kalian join di acara webinar yang diadain oleh Kita Reviewin. Semoga di pagi hari ini kita mendapat insight baru buat teman-teman semua dari ini aku lihat di kolom chat dari seluruh Indonesia ya. Jadi semoga dengan kita online webinar ini bisa mendapatkan ilmu sama menambah relasi ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan sharing mengenai sukses berinovasi dengan menulis. Tadi sesuai dengan yang dikatakan Mbak Merinda, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalin, nama aku Sofia Rahmania Wardah. Teman-teman bisa manggil aku Sevi. Di sini saya dari jurusan D4, Teknik Desain dan Manufaktur di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin saya mendapat amanah menjadi juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat nasional kategori diploma.
dan beberapa prestasi untuk lomba-lomba di kompetisi ilmiah, salah satunya alhamdulillah kemarin mendapat lolos pendanaan di PKM GFK, KIBM, dan lain-lainnya. Buat teman-teman di sini barangkali karena nanti kita terbatas waktu ya, jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh banget chat atau tanya-tanya di sosial media aku di bawah ini. Oke teman-teman, ini sambil cek sound juga ya. Bolehlah di sini ada yang tahu nggak sih paper itu apa? Jangan kertas ya. Mungkin kalau kita tahu sekilas paper itu apa sih kertas gitu ya. Kira-kira apa ya? Bisa ditulis nih di kolom chat. Pengen dengar pendapat dari teman-teman. Kira-kira paper itu apa ya? Apa kertas, apa merica, atau apa nih menurut pendapat teman-teman? KTI, kertas, apalagi? Karya tulis ilmiah. Ya, kalau gitu dari pendapat teman-teman kita buka ya. Ya, di sini jadi paper itu kan banyak macamnya nih teman-teman. Nah, salah satunya kita bisa tulis, benar kata teman-teman, kalau familiarnya dengan kata paper itu bisa kita bilang karya tulis ilmiah ya. Nah, jadi paper atau di sini kita fokuskan di scientific paper itu adalah suatu tulisan mengenai hasil penelitian atau kajian dari suatu masalah yang disusun secara sistematis berlandaskan kaidah ilmiah. Jadi kalau misalnya kita menulis sebuah hasil penelitian atau riset ya, itu yang disusun secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah itu bisa kita sebut sebuah paper penelitian, teman-teman. Nah, selanjutnya kadang kita bingung nih ya kalau misalnya nulis paper itu gimana sih? Apakah sekedar nulis aja atau bebas gitu ya? Nah, nanti kita akan kulik di webinar kali ini. Jadi untuk paper yang baik teman-teman, itu pertama namanya sebuah paper tadi kita sebut kalau membuat suatu penulisan di bidang penelitian atau riset ya. Nah, jadi bisa kita katakan baik jika paper yang kita tulis ini setidaknya memberikan sebuah manfaat. Manfaat baik memberikan solusi, terus ada tujuan goals positif buat orang lain atau sekitar kita, itulah minimalnya. Jadi kalau misalnya kita nulis curhatan gitu ya, nah itu nggak bisa dibilang paper, karena itu kan mencurahkan kata-kata isi hati kalian. Tapi kalau paper itu ada tujuannya kita menulis itu untuk apa. Jadi kalian kalau misalnya mau membuat, oh aku pengen nih memberikan solusi buat orang-orang sekitar yang lagi pandemi ini biar ekonominya naik. Nah itu bisa dikatakan paper jika nanti kalian menyusunnya secara sistematis. Nah selanjutnya, paper kita dikatakan baik jika dalam kita menulis penelitian itu ditunjang dengan penelitian terdahulu. Jadi nggak asal kita punya, oh aku punya ide ini, ditulis kayak gitu. Jadi ditunjang dengan, oh ternyata penelitian terdahulu itu udah sampai sini loh penelitiannya. Saat ini aku mengembangkan seperti ini. Jadi ada landasan kita buat bergerak seperti itu. Dan selanjutnya ada fakta dan itu merupakan objektif ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menulis paper itu berdasarkan imajinasi aja, kayak gitu. Jadi harus dilandaskan dengan, oh faktanya di Indonesia itu seperti ini. Ternyata faktanya kalau misalnya kita menulis penelitian ini, itu keuntungan, terus habis itu fakta di lapangan, terus kemudian kebiasaan masyarakat kayak gitu ya. Nah itu fakta-fakta tersebut tuh harus didukung. Jadi nggak bisa kita asal mengandai-andai aja.
Dan yang paling penting nih, kalau teman-teman ikut perlombaan yang paling pasti, itu adalah proposal yang kita susun itu sistematis. Maksudnya sistematis itu gimana? Jadi pertama ada latar belakangnya apa, kemudian nanti ditunjang dengan landasan teori, kemudian nanti pembahasannya bagaimana, kemudian nanti penulisan. Nah, ini penting banget. Kadang ada yang tipe ya kalau kita ngerjain sendiri tuh biasanya sekilas oh udah beres nih, udah bener. Ternyata kalau di recheck lagi masih ada yang tipe atau kata kuncinya ataupun kata serapannya ada yang salah. Nah, kemudian ini kita cari tahu dulu. Mungkin kalau teman-teman di sini yang udah sering ikut lomba KTI atau perlombaan ya pasti udah familiar. Cuma di sini kita review ulang ya. Barangkali ada yang mau mencoba ikut karya tulis ilmiah, lomba-lomba paper. Itu biasanya diawali dengan kita membuat abstrak atau ringkasan ya teman-teman. Jadi pertama kita buat ringkasannya dulu dari isi penelitian kita itu apa, agar orang itu ketika membaca, oh si tim A ini mau membuat penelitian tentang A, seperti itu. Nah, ketika kita udah lolos, kita lanjut nih, tahap kedua berupa pengumpulan full paper. Nah, yang dimaksud full paper ini, jadi tadi ya teman-teman, kita menulis sebuah paper yang tersusun secara sistematis. Jadi nanti latar belakangnya apa, kemudian landasan teorinya apa, pembahasannya bagaimana, kesimpulannya apa. Nah, itu nanti kita kumpulkan. Selanjutnya nanti kalau kita sudah lolos full paper, nah ini biasanya diambil finalis nih 10 besar. Nah, nanti kalau udah 10 besar kita presentasi. Nah, presentasinya ini kalau offline biasanya langsung ya kayak sesi tanya jawab. Nah, kalau misalnya online kita tatap muka versi Zoom seperti itu. Nah, kadang bonusnya kalau di karya tulis ilmiah itu ada pameran produk atau poster kita. Jadi kita nanti bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mau berkunjung ke stand kita, kayak gitu. Nah, setelah itu awarding. Jadi untuk menuju tahap awarding ini kita harus melewati 4 tahap ini. Tapi kadang beberapa perlombaan itu cuma sampai tahap ketiga aja. Jadi habis full paper kita langsung presentasi aja nih teman-teman. Nah, jadi kalau menurut aku setelah kita lihat tadi dari keempat tahapan penulisan atau perlombaan karya tulis ilmiah ini, yang perlu kita highlight ya dalam membuat paper yang baik dan bisa ini ya tembus sampai awarding nih. Menurutku pertama kalau misalnya kalian habis lihat-lihat perlombaan ya pasti oh kampus A ini lagi ngadain perlombaan paper. Nah, kalian itu harus baca buku panduannya dulu atau posternya lah minimal. Mereka ini mau membuat kompetisi yang mengangkat judul apa, terus tujuannya untuk apa. Biasanya kita bisa lihat di subtema ya, teman-teman. Nah, subtema itu kalian breakdown mau kalau mau di paper itu mereka perlombaannya gimana sih skemanya. Kemudian buku panduannya itu kalian baca maksimal halamannya berapa, kemudian format penulisannya seperti apa, itu harus kalian baca secara detail. Karena kalau misalnya tidak sesuai sama buku panduan, itu biasanya nanti akan mengurangi skor penilaian. Selanjutnya itu kita brainstorming. Nah, kalau brainstorming itu setelah kalian baca ya buku panduan, oh ternyata si UNIF ini mengadakan event A dengan tema A gitu ya, misal tema lingkungan. Nah, itu kalian harus brainstorming. Gimana caranya brainstorming? Nah, itu kalian bisa sharing sama tim kalian. Kemudian kalian bisa browsing di
Google ya, kira-kira isu lingkungan sekarang itu apa sih yang lagi hits, yang lagi pamor naik-naiknya dan lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu kalian harus mengkritisi hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian brainstorming, oh ternyata isu lingkungan sekarang itu lagi krisis iklim gitu ya. Nah, dari krisis iklim itu kalian perlu namanya action. Kira-kira dari krisis iklim ini yang perlu aku buat itu apa sih kayak gitu. Nah, tapi aku masih belum tahu Mbak cara buat sesuatunya dari mana. Nah, itu kalian bisa caranya searching di Google Scholar misal ya, ataupun ketik aja di Google seperti penelitian mengenai krisis iklim kayak gitu. Solusi menghadapi krisis iklim. Nah, nantinya kalian akan mendapatkan untuk menangani krisis iklim itu harus membuat penelitian ini misal. Nah, kalau misalnya kalian bingung harus cara membuatnya seperti apa, karena kita univnya berbeda-beda ya teman-teman, itu bisa kalian namanya kolaborasi dengan berbagai lintas jurusan. Nah, kalau misalnya ngomong tadi tentang environment atau lingkungan, teman-teman bisa, misal teman-teman dari teknik mesin. Ketika kita ingin membuat solusi, biasanya membutuhkan suatu produk ya. Oke lah, dari teknik mesin. Nah, nanti teknik mesin pasti butuh nih teman-teman dari jurusan lingkungan. Nah, seperti itu kalian bisa berkolaborasi, akhirnya membuat sebuah action. Karena kalau misalnya kita berkolaborasi, tentunya nanti akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Setelah itu, teman-teman bisa tuh susun proposalnya, mulai dari latar belakang kenapa mengangkat hal tersebut, cara memberikan solusinya bagaimana, dan yang nanti di akhir bisa teman-teman harus review ulang kayak gitu. Jadi harus di ini ya, kalau teman-teman sudah familiar dengan kata-kata proofreading, proof editing, nah itu penting banget agar proposal kita itu udah benar nggak sih, sesuai buku panduan nggak sih. Nah, caranya ketika proposalnya udah jadi ya, teman-teman bisa tuh bergilir atau mengkoreksi bareng-bareng dengan sama satu tim. Jadi dicek penulisannya. Jadi mulai dari titik koma, huruf A, B, C-nya itu perlu banget di highlight. Kadang hal-hal sepele kayak gitu itu kalau di PKM ya, ini kalau kita bahas PKM itu bisa mengurangi skor penilaian. Karena namanya juri, dewan juri, sama panitia sudah membuat buku panduan. Kalau kita memang niat, pasti kita akan detail terhadap peraturan-peraturan seperti itu, teman-teman. Jadi menurutku hal yang paling penting dan membutuhkan waktu lama itu juga di proses review. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini langsung aja kita bahas dari pengalaman pribadi ya, teman-teman. Nah, ini kemarin saya mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Pertamina Foundation, yaitu kompetisi Sobat Bumi atau proyek inovasi energi baru terbarukan, atau mungkin teman-teman familiar dengan nama PF Science. Dan alhamdulillah tim saya mendapatkan juara 3. Nah, di perlombaan ini itu kita ditantang untuk membuat sebuah proyek energi baru terbarukan yang nantinya dapat dimanfaatkan di masyarakat daerah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar. Jadi kita nih ditantang, di challenge ya, apa caranya seorang mahasiswa dan atau pihak kalangan umum nih bisa memberikan manfaat buat daerah 3T. Jadi fokusannya di daerah 3T. Nah, serunya ikut kompetisi ini itu selain kita membuat paper atau memberikan sebuah inovasi, itu kita diberi kesempatan nih teman-teman buat langsung mengimplementasikannya agar langsung dirasakan oleh masyarakat 3T. Jadi kalau teman-teman di sini berminat, ini kemarin aku cek lagi open sih sampai sebulan ke depan. Jadi teman-teman bisa coba ikut aja, barangkali ini ya rezekinya seneng kan bisa ikut sampai implementasi ke daerah yang kalian tujukan seperti itu. Nah, ini jadi kemarin prosesnya kalau kita ikut perlombaan teman-teman itu banyak sekali macamnya. Ada perlombaan sampai kita sharing ide atau perlombaan pendanaan.
Nah, salah satunya Pertamina Foundation ini kemarin itu kita mengikuti kegiatan yang funding. Jadi ketika kita lolos sampai 25 besar, itu dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Kalau teman-teman bisa lihat itu, nah di sebelah kanan ini ada produk di dalam sungai ya. Nah itu kemarin hasil pendanaan dari Pertamina Foundation. Jadi kalau teman-teman ikut sebuah karya tulis ilmiah yang sifatnya perlombaan, kayak PKM ya salah satunya. Nah itu bisa kalian maksimalkan ketika kalian ingin membuat produk atau mengimplementasikan. Jadi nggak bingung tuh uangnya dari mana. Nah, pengalamanku ikut lomba ini, ketika sifatnya funding itu pasti Dewan Juri itu ingin tahu sejauh mana produk kita itu bakal terrealisasi atau sejauh mana rancangan inovasi kita, teman-teman. Jadi salah satu tips and triknya, kalau misalnya kita ikut lomba funding itu ya, sebisa mungkin itu oke lah kita punya imajinasi atau cita-cita ingin membuat produk energi baru terbarukan misal nih. Nah, kalau bisa itu kalian siapkan dengan landasan teori ataupun tadi ya, inovasi sebelumnya itu seperti apa sih tentang riset yang ingin kalian buat. Kayak gitu. Nah, ini kemarin di tahap 25 besar, itu saya membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro sama PLTS yang di sebelah kanan. Nah, kemudian saya dapat kesempatan itu implementasinya di Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara buat memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya itu untuk mendinginkan ikan-ikan di sana. Karena di Kabupaten Buton itu mereka kalau mau mendapatkan es batu, itu harus mendayung selama 30 menit dahulu, teman-teman. Karena rumah mereka itu rumah di atas air, seperti itu. Nah, karena namanya pesisir pantai, otomatis cahaya matahari, panas matahari itu sangat banyak sekali ya, dan terik sekali. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman, pengalaman saya untuk mengikuti perlombaan itu, kalian harus tahu tujuan goals dari penyedia perlombaan itu apa. Kemudian kalian harus kulik banget kira-kira yang bisa dimanfaatin di daerah tersebut atau di Indonesia ataupun dari gagasan ide teman-teman itu apa sih gitu. Nah, kadang hal-hal sepele itu bisa mendongkrak inovasi kita agar bisa dilirik oleh Dewan Juri. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus ini, pengalaman saya mengikuti beberapa perlombaan yang funding, kalau bisa ya teman-teman, itu kalau teman-teman membuat produk, bisa ditampilkan visualnya, kayak ini. Yang tengah ini ada visual 3D desainnya, atau kalau mungkin di sini teman-teman dari jurusan teknik mesin atau desain produk, nah itu bisa kalian maksimalin dengan tampilannya. Seenggaknya Dewan Juri itu tahu, oh visual nanti tim A, tim B ini mau membuat produk itu seperti apa. Misal pun membuat aplikasi, itu tampilkan aplikasinya seperti apa. Jadi jangan hanya mendeskripsikan fitur-fiturnya aja, tapi kalian bisa detailkan tampilannya seperti apa. Nah, ini mungkin kalau teman-teman bingung itu bisa bertanya atau kolaborasi sama jurusan teknik mesin gitu. Karena sebelumnya saya background-nya di jurusan teknik permesinan kapal. Nah, jadi untuk anak-anak teknik mesin, anak-anak desain produk seperti itu biasanya mereka paham dalam membuat produk-produk seperti ini. Terus di sebelah kiri, nah semakin bagus lagi kalau kita semakin detail. Terutama kayak ini ya, kalau kita mau merancang sesuatu, dimensinya ada, ukurannya, mungkin materialnya seperti apa nanti rencananya, terus komponennya apa aja, itu bisa kalian detailkan. Karena namanya Dewan Juri, pasti mereka ingin mencari sebuah inovasi yang itu berupa objektivitas kayak gitu ya. Oh, dari inovasi ini tuh bakal bisa kayak gitu, nggak hanya cuma ide aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kompetisinya itu berupa pendanaan yang nantinya sampai kita buat tuh
Nah, itu baiknya teman-teman membuatnya secara detail dan kompleks. Itu saranku sih kalau setelah melihat beberapa tipe kompetisi ya. Kalau misalnya kompetisinya berupa ide, nah itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian sampai batasan masalahnya sampai sebuah gagasan. Tapi saran dari aku sendiri, baiknya ada visualnya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian analisa data, kalau misalnya kita belum membuat produk ya atau outputnya, itu teman-teman bisa memaksimalkan di analisa datanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa tips and triknya cek tren topik saat ini apa, kurang lebihnya adalah SDGs, terus energi baru terbarukan, kesehatan, pengolahan limbah, IoT, dan masih banyak lainnya. Dan selanjutnya untuk strategi pembuatan proposal ya teman-teman, itu yang paling penting perhatikan sistematika penulisannya, kemudian jangan lupa bentuk tim yang solid, dan selanjutnya kalian bisa kolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Jadi kalau misalnya kita kolaborasi dengan berbagai macam disiplin ilmu, otomatis ilmu atau informasi dari berbagai jurusan itu kita bisa memaksimalkan. Dan selanjutnya buat judul yang memukau, up to date terhadap masalah, dan selanjutnya berikan impact yang tinggi kepada masyarakat. Dan tadi di akhir analisa inovasi kita secara detail. Nah, ini salah satu sosial media yang bisa teman-teman lihat buat mencari inovasi lomba. Dan jangan lupa review ulang dari paper teman-teman, itu sangat penting. Seperti salah satunya penulisan ejaan, tanda baca, kemudian teman-teman juga harus cek lagi sumber kutipannya seperti apa, tata bahasanya sudah efektif apa belum. Jadi kalau bikin sebuah paper tuh jangan terlalu bertele-tele ya teman-teman kalau menulisnya. Agar hal itu dapat kita pastikan lagi, nggak ada kesalahan penulisan atau penafsiran, memudahkan pembaca, terus kita dapat bebas dari plagiarisme, dan juga memaksimalkan poin penilaian. Karena tadi, balik lagi di awal, Dewan Juri membuat sebuah jukla atau juknis agar dibaca oleh tiap-tiap pesertanya. Jadi kita udah berada di akhir presentasi teman-teman, mohon maaf karena tadi kita terbatas waktu ya. Jadi pesan dari aku buat teman-teman semua di sini, semua itu berawal dari tantangan diri, yakin aku bisa, apa aku bisa, tapi kalau nggak kita coba sekarang, sampai kapan kita nggak bisa. Jadi buat teman-teman semua di sini, jangan lelah untuk mencoba sebuah kompetisi, sebuah event. Intinya kita harus terus belajar dan berusaha, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku balikan lagi kepada moderator, Merinda. Mungkin nanti kita bisa sharing di sesi ini ya, Q&A atau di talkshow-nya ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, boleh buat dikasih reaction ya. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan tapi online ya, karena kita via webinar gitu. Oke, terima kasih banget buat Kak Sevi, luar biasa sekali pemaparan materinya. Tadi sangat lengkap, mulai dari tips triknya, terus cara nulisnya, terus kayak gimana sih biar kayak menang gitu dalam suatu kompetisi gitu kan ya. Nah, mungkin sebelum kita menuju ke sesi Q&A, jadi ini ada sedikit pertanyaan nih dari kita ya, tim kita review.in gitu. Mungkin ini boleh nih, oke teman-teman, apakah suara saya masih terdengar ya? Masih aman kah? Oke, masih aman ya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin kita langsung aja nih ya, pertanyaan pertama. Ini kan Kak Sevi kan sering banget nih ya ikut kompetisi paper gitu kan, entah itu project yang dari Pertamina atau mungkin kompetisi paper dari PKM dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin ada nggak sih Kak yang kesalahan-kesalahan umum yang biasanya teman-teman mahasiswa lakukan gitu ketika mengikuti sebuah kompetisi paper gitu? Atau mungkin dari Kak Sevi sendiri pernah menjadi juri di kompetisi sejenis gitu. Nah itu mungkin kira-kira apa aja Kak nih? Dan mungkin juga yang benar tuh gimana gitu? Oke.
Oke, ini langsung aku jawab ya, Matt. Ya, langsung aja. Ya, ya jadi benar kata Merinda, aku pas itu sempat juga dapat kesempatan menjadi juri ya di beberapa kompetisi ilmiah, teman-teman. Menurutku yang paling mendasar sekali itu adalah di sistematika penulisan. Jadi ketika paper kita udah bagus nih, udah runtut, tapi rata kanan kirinya ini salah semua. Harusnya rata kanan kiri ya kalau kita nulis paper atau laporan. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa kita udah biasa ya sama laporan. Pasti kan rata kanan kiri tuh. Nah, itu rata kiri semua. Jadi orang yang baca itu kan bingung ya. Harusnya mata kita terfokus ke depan karena center udah rata kanan kiri. Tapi karena berantakan itu jadi mengurangi sistem penilaian gitu. Terus juga ada kalimat yang kurang baku. Karena ini sifatnya kalau paper itu kan lebih ilmiah, lebih formal gitu ya. Itu beda sama kita membuat kayak kita tulisan esai pribadi ya. Kan ada esai pribadi, ada esai ilmiah. Nah, itu kembali lagi ke pedoman, Merinda. Jadi banyak banget yang kurang membaca buku pedoman. Nah, karena kalau buku pedoman tuh kan udah tersusun rapi ya. Formatnya seperti apa, tulisan besar kecilnya, jumlah halamannya, itu hal penting yang fatal. Kalau misalnya udah dikasih batas halaman tapi terlalu panjang, poinnya kurang mengena gitu teman-teman. Karena setiap dewan juri kan beda-beda ya. Ada yang waktunya banyak, oke dibaca. Tapi kalau misalnya mereka waktunya dikit, ini apa terlalu panjang jadi nggak mendapatkan get pointnya tuh seperti apa. Seperti itu Merinda. Oke, tadi kan dari sisi teknisnya ya, Kak, kayak misalnya nomor halaman, terus, apa namanya, nggak rata kanan kiri itu. Mungkin kalau dari sisi kontennya itu sendiri, ada nggak sih, Kak, yang dia tuh emang, apa ya, bener-bener fatal? Misalnya kayak latar belakang dia tuh nggak mencakup apa gitu, ada nggak kayak gitu, Kak? Yang dari sisi kontennya gitu? Ya, oke. Kalau dari sisi konten benar. Jadi kadang kita membuat suatu event ya teman-teman, kan ada subtemanya ya. Ada temanya nih, terus ada subtemanya nomor 1, 2, 3, 4. Misal dari sisi lingkungannya ada, sisi ekonomi, kemudian sisi kewirausahaan ya. Nah, dia udah bagus nih kontennya, udah sesuai dengan apa namanya isu terkini, tapi nggak masuk sama tema yang diusung kayak gitu. Jadi kan nggak match ya. Kita lagi mengangkat isu tentang lingkungan, mereka mengangkat isu sipil kayak gitu. Misal dari sisi bangunan kayak gitu. Nah, kadang kalau dari sisi konten kurang lebih itu sih. Pertama, yang paling penting teman-teman juga harus membaca kompetisinya itu tentang apa. Jangan hanya join langsung apply KTI-nya. Kadang banyak yang gitu ya, langsung di forward. Nah, terus habis itu dari sisi latar belakang benar Melinda, kita lagi mengangkat isu gitu ya, mengangkat isu dari inovasi kita. Nah, tetapi latar belakangnya itu kurang mendalami kayak gitu. Karena namanya paper ilmiah, kalau bisa itu merupakan urgensi masyarakat sekarang teman-teman. Atau itu, oh iya ya, ide ini tuh benar banget dibutuhin masyarakat sekarang. Jadi kalau bisa berikan latar belakang kenapa sih aku pengen banget ngangkat tema penulisan ini. Itu teman-teman harus mengkulik lagi akar-akarnya. Salah satu contohnya ya kalau bisa di latar belakang itu berikan data fakta dari misal ini ya BPPS ataupun data pusat statistik. Kalau misalnya sekarang Indonesia ini jumlah penduduknya 10.000 jiwa misal. Jangan cuma saat ini jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak. Nah, itu kurang objektif dan berupa fakta. Kalau bisa berikan fakta berupa data di latar belakang, teman-teman. Agar kenapa sih kok harus dikasih data? Itu untuk meningkatkan sama memperkuat ide kita ini urgensinya besar dan nantinya bakal berimpact kepada masyarakat luas. Itu Merinda. Oke, Kak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya untuk talk show kali ini. Kan Kakak ini, merupakan Mapres 2 maksudnya Mapres 2 Diploma Nasional gitu kan. Itu pasti salah satu syaratnya adalah membuat GK atau gagasan kreatif dan kurang lebih ya sama lah ya kayak paper atau KTI gitu. Nah, mungkin dari Kakak sendiri bedanya apa sih di bagian GK
itu daripada paper biasanya, sama mungkin dari segi isinya kali itu yang bedain apa sih Kak, itu dibanding paper biasa gitu? Oke, tadi maaf Merinda, tadi keputus, bisa diulang lagi? Oh, oke oke. Ini suaranya apakah sudah terdengar dengan jelas ya, Kak? Ya, sudah, Oke. sudah. Oke, tadi yang saya tanyakan itu terkait GK atau gagasan kreatif gitu. Kan Kakaknya ini, salah satu ini ya, Mapres nasional gitu kan, pasti salah satu syaratnya adalah membuat gagasan kreatif. Nah, bedanya si gagasan kreatif untuk Pilmapres ini tuh apa sih, Kak, dengan paper biasa gitu? Oke. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di Pilmapres Nasional kemarin itu ada yang namanya gagasan kreatif ya. Atau biasanya kita kan familiarnya paper ya, bikin KTI, bikin paper, bikin esai gitu. Nah, kalau di gagasan kreatif kemarin itu bedanya kalau yang untuk diploma nih ya, itu perbedaannya di struktur penulisan aja sih. Sama-sama berupa paper, cuma namanya aja gagasan kreatif kayak gitu. Karena dari pihak penyelenggara itu mereka ada format sendiri. Kalau mungkin kita umumnya ya, kalau kita bikin laporan ya teman-teman, kita contoh aja laporan gitu ya, laporan di kampus kan itu merupakan salah satu karya tulis ilmiah ya. Nah, karena tersusun ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, tapi kalau di Filmapres kemarin, itu mereka nggak ada yang namanya kayak bab misalnya bab 1 ada ya latar belakang, pendahuluan. Nah, bab 2-nya itu nggak langsung landasan teori. Tapi ini bisa dibilang ini ya potensi. Jadi bab 2-nya langsung potensi dari ide kita itu apa, inovasinya kita apa. Jadi langsung to the point sih kayak gitu. Jadi bab satunya pendahuluan, bab duanya itu berupa tadi potensinya dari inovasi kita apa, bab tiga itu produk kita itu seperti apa. Jadi langsung nembak produk atau inovasi yang kita bakal buat itu seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi kalau secara istilahnya sama, cuma perbedaan di strukturnya aja berbeda. Kayak gitu, Merinda. Oke, berarti lebih ke arah teknisnya ya, Kak, ya, untuk Iya, perbedaannya. teknisnya benar. Oke oke. Nah, itu mungkin ya teman-teman sebuah, spoiler gitu kalau misalnya teman-teman, Ada yang mungkin mau join di Bilma Wilma Press atau Press, mungkin benar. biasanya di univ-univ lain kan bulan-bulan ini kan pasti udah ini ya, udah dapet nama-nama Mapresnya, univnya siapa gitu kan. Itu mungkin nanti ya bisa konsultasi lah ya sama Kak Sevi gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ya Kak ke sesi Q&A. Jadi juga ini kayaknya udah ada beberapa yang tanya tadi di kolom chat. Dan mungkin teman-teman yang mau on mic juga boleh banget dengan cara raise hand, kemudian silakan disebutkan nama sama asal instansi dan kemudian menyebutkan pertanyaannya. Oke, mungkin adakah teman-teman yang mau bertanya terlebih dahulu? Atau ini kita duluin kali ya yang di kolom chat ya Kak ya. Ya, boleh, boleh. Ini ada dari Ananda. Tadi Ananda kalau nggak salah dari UB ya gitu. Izin bertanya Kak, kalau paper berarti nggak bisa ya pakai ide baru gitu? Oh ini mungkin nyambung sama yang pernyataan Kak Sevi tadi, masalah yang bahwa kalau misalnya newspaper tuh harus ada landasan teorinya, jadi nggak bisa ujuk-ujuk nulis. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Kak terkait ini, apakah benar emang nggak boleh ide baru atau gimana nih? Ya, ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat paper itu boleh, boleh banget ide baru kayak gitu. Misal kayak kemarin nih ya, dulu nggak ada kan namanya Gojek ya, adanya kita manggil taksi kan ya, taksi, naik angkot gitu ya. Itu kan ide baru. Nah, boleh ide baru, cuma nanti landasan teorinya bisa memperkuat kalau kita pakai taksi konvensional, terus naik ojek, itu bakal lama dan nggak mungkin kita yang nggak kenal tukang ojeknya itu gimana ya nelponnya gitu misal. Itu nggak apa-apa pakai inovasi baru, karena namanya paper itu kan nggak melulu kita mereview ulang KTI terdahulu, tapi bisa memberikan inovasi baru, kita perkuat kemarin keluh kesah latar belakangnya itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita membuat paper, kita boleh meneruskan karya tulis atau penelitian yang terdahulu. Cuma kita kembangkan dengan inovasi kita sendiri. Itu bisa disebut paper. Karena kita melanjutkan ataupun memberikan inovasi, nggak persis sekali ya. Kalau misalnya terlalu persis itu nggak boleh. Kan namanya cuma copy paste gitu ya, ganti format. Nah, yang namanya sebuah inovasi sama di riset ataupun kita di dunia kompetisi, itu teman-teman bisa pakai metode ATM,
amati, tiru, dan modifikasi. Jadi modifikasi yang dimaksud berikan inovasi dari teman-teman. Oh, misal kemarin itu kalau naik taksi online lama antrinya nggak kedapetan. Nah, teman-teman memberikan inovasi pakai aplikasi online agar semua masyarakat tahu siapa sih yang mau jemput aku, siapa sih di mana lokasi bisa dapat Gojek, dapat GoFood, misal kayak gitu. Itu boleh banget pakai inovasi baru, cuma itu tadi kalau bisa teman-teman kasih landasan teori terdahulu. Kenapa? Biar kalian tahu, oh next step ini aku harus ngapain sih kayak gitu. Misal tadi kita bahas Gojek ya. Oh, kalau dulu nggak ada aplikasi online harus pakai telepon dulu. Nah, sekarang inovasinya kita berikan aplikasi biar masyarakat tinggal ngeklik gitu. Berarti actionnya apa? Actionnya aku harus bisa membuat aplikasi di handphone. Caranya gimana? Aku padahal dari anak desain gitu ya. Oh, aku berarti harus collab sama anak teknik informatika, teknik elektro, seperti itu. Jadi, nggak apa-apa banget kita ngasih inovasi baru karena zaman terus berkembang. Gitu. Oke, jadi Ananda boleh banget ya tadi kalau misalnya ada ide baru, cuma diperkuat di teorinya. Oh, Maksudnya benar. kayak sebelumnya tuh udah ada sih belum sih penelitian yang mirip lah ya kurang lebih. Terus nanti kayak Ya, dibuat benar. base-nya gitu ya kayak kurang lebih. Oke, oke. Ini ada lagi dari Ananda nih. Sangat semangat ya hari ini Ananda. Jadi ini pertanyaannya terkait teknisnya lagi. Kalau misal paper nih Kak, biasanya kan apakah boleh nih pakai bahasa reportase atau bahasa non formal? Mungkin ke arah ini kali ya, bahasa-bahasa apa namanya, agak bahasa seni gitu kali ya mungkin maksudnya. Nah, itu mungkin apakah boleh Kak? Apakah harus pakai yang bahasa formal yang sesuai KBBI gitu atau gimana nih Kak? Kalau misal buat paper gitu. Ya, kalau dari paper sendiri tadi ya teman-teman, kan kita udah berbicara bahwasannya paper itu merupakan artikel ilmiah. Jadi bahasa sama penulisannya itu dibuat dengan bahasa yang ilmiah atau bahasa baku sesuai dengan KBBI. Seperti itu, Melinda. Beda lagi kalau misal kita kayak nulis esai ya, misal ada esai tentang kayak motivation letter, terus esai tentang diri sendiri itu nggak apa-apa formal karena di situ kita membahasnya nggak pakai struktur ilmiah. Nah, maksudnya struktur ilmiah itu gimana? Itu kalau misalnya dalam membuat sebuah penulisan yang ada karakternya gini ya, ada judulnya apa, pendahuluannya seperti apa, kemudian isinya apa, dan penutup. Nah, kalau misalnya itu merupakan karya atau penulisan ilmiah, maka penulisannya harus bagus sesuai KBBI. Seperti itu, Marinda. Semoga bisa menjawab ya, Ananda. Oke, oke, Ananda, apakah sudah terjawab ya? Jadi kalau misalnya buat paper itu memang harus apa namanya formal gitu bahasanya. Mungkin kalau misalnya Ya, IC masih bisa lah ya pakai ya bahasa-bahasa yang benar. agak seni gitu istilahnya. Oke, ini ya nggak apa Nanda ini bilang masih baru ya. Nggak apa-apa, justru Nggak apa-apa, fungsi benar. dari webinar ini kan karena emang mau belajar gitu kan ya. Sama kok Ya, juga. Aku benar juga banget. gitu. Karena malah apa namanya dapat banyak insight gitu. Jadi nggak apa-apa, malah seneng gak sih kalau misal ditanya-tanyain gitu kan Kak ya? Ya, benar banget. Kita kulik Oke, aja di sini biar nanti semoga next Ananda jadi Mapres Nas gitu ya. Terus amin. banyak banget kompetisi yang diikutin seperti itu. Oke, mungkin ini ada lagi satu pertanyaan dari kolom chat dari Widiawati ya, tapi ini lebih ke arah personal sih Kak ya. Gimana sih versinya Kak Sevi gitu buat menentukan anggota tim, misal kayak kualifikasinya tuh gimana gitu. Terus bagi maba gimana ya Kak untuk nyari partner lomba? Nah, ini kayaknya masalah kita semua dulu Ya, ya kalau benar-benar. macam maba partner lomba gitu. Nah, mungkin gimana nih versinya Kak Sevi? Ya, benar banget Widiawati. Jadi gini, aku dulu namanya kita dari SMA ke maba pasti bingung ya temen-temen kita itu karakternya gimana, punya basic lomba nggak sih gitu, ataupun aku dulu soalnya tipe-tipe juga habis masuk kuliah pengen banget ikut lomba tapi nggak tahu timnya siapa, aku bisa nggak ya kayak gitu ya. Nah, jadi pertama spesifikasi dari tim. Pertama gini, misal Widya ini pengen ikut lomba karya tulis ilmiah. Ternyata karya tulis ilmiahnya ini background-nya tentang mengangkat isu energi baru terbarukan, misal nih. Nah, kita cek dulu ke kualifikasi diri sendiri. Pertama ke diri sendiri dulu.
aku ini punya power di mana ya? Aku punya basic di misal Widya punya basic di penulisan atau administrasinya misal. Padahal aku pengen banget ikut lomba EBT gitu. Tapi aku punya idenya, cuma aku nggak bisa membuat produknya. Nah, dari situ Widya bisa kualifikasi, oh ternyata aku butuh orang, anak yang bisa ini tadi mendesain produk. Selanjutnya pinter elektrikalnya, misal nih, berarti aku butuh anak jurusan elektro sama anak jurusan mesin, misal. Karena kita ingin membuat produk pembangkit listrik gitu. Nah, dari situ Kak Widya udah tahu kualifikasinya aku harus mencari anak dari jurusan apa. Selanjutnya, kualifikasi kedua adalah cari seseorang yang mau diajak berjuang. Karena namanya kita ikut lomba nggak tahu kan ya ini bakal menang apa kalah. Nggak bisa, ikut lomba pasti bakal menang. Nggak bisa kayak gitu. Jadi yang pertama, dia mau berusaha mencari tahu dan berjuang. Nah, tapi namanya anak maba kita nggak tahu ya, basicnya dia ini anaknya mau berjuang nggak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Namanya pertama kali yaitu trial and error ya. Kita cari relasi, cari tahu karakter orang, tapi seenggaknya kita tahu, oh aku mau nembak anak elektro sama anak mesin untuk jadi timku. Nah, selanjutnya eh, cara tahu dapat info relasi siapa aja itu kalau maba mungkin biasanya kita kalau lagi ospek ya, ada yang mungkin beda-beda ya namanya ospek di univ-univ gitu ya. Nah, kalau lagi ospek kan pasti kalian kenal dari berbagai jurusan. Nah, kalau aku dulu cara pertama kali dari situ. Aku waktu ospek kenalannya punya anak mesin misal. Nah, itu bisa kita tawarin di mereka. Kalau kiranya mereka nggak berminat, coba tanya, ada nggak sih temenmu yang mau diajak lomba? Nah, biasanya itu, oh ada, aku cariin ya, aku coba tanyain. Gitu Widya caranya. Kemudian kalau teman-teman ikut ini ya, kalau di univ atau kampus, kalau waktu kita SMA kan ada ekskul ya. Nah, atau kegiatan mahasiswa di luar akademi kita. Nah, itu teman-teman bisa cari di situ. Karena kan setiap kampus pasti punya fokusan ya. Misal, oh ada anak jurusan teknik elektro punya ekskulnya komunitas apa. Nah, itu teman-teman bisa coba cari di situ. Terus, nah yang paling penting teman-teman, ini pesan buat kita semua, kalau kita mencari tim, itu yang paling penting harus saling pengertian sama saling backup. Kadang kalau misalnya udah di tengah-tengah lagi sibuk-sibuknya gitu ya, hilang satu-satu. Nah, itu jangan sampai. Jadi kalau bisa saling backup, oh aku bulan pertama ini lagi sibuk, oke di backup si Widya. Aku bulan selanjutnya yang sibuk gantian. Nah, itu harus saling pengertian sama backup, biar ide kalian ini terusung dengan tapi bagus dan jadi nggak saling ego masing-masing gitu. Vidya, semoga terjawab. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Jadi salah satu kuncinya adalah perbanyak relasi dan Ya, mungkin teman-teman bisa ikut yang namanya UKM atau mungkin ya komunitas UKM atau bener. apa gitu kan. Jadi bisa nambah-nambah teman gitu ya. Terus juga tadi salah satunya manfaatkan osjur ya, mungkin ospek jurusan atau mungkin ospek pas awal pertama maba banget itu juga bisa banget teman-teman kayak ngecim mana nih yang mau bakal ajak setim gitu kan lomba gitu. Oke, mungkin teman-teman karena keterbatasan waktu kita ini tinggal satu pertanyaan aja dan mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Kak Sevi ini dari Dwika. Bertanya mengenai paper ada 2 pertanyaan. Kak Sevi yang pertama itu bagaimana cara kita memvalidasi metode yang digunakan pada pembuatan paper? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apakah dalam penulisan paper boleh menggunakan sumber berita atau laporan kasus? Mungkin kayak detik.com atau mungkin CNN gitu kali ya maksudnya. Gitu Kak, ada 2 pertanyaan, saya persilakan. Oke. Ya, terima kasih Dwika. Jadi pertama gimana kita memvalidasi metode yang digunakan dalam membuat paper. Nah, ini cara kalau menurut aku sendiri cara memvalidasinya pertama dengan cara tadi ya, kita baca-baca jurnal atau artikel terdahulu yang sekiranya mirip atau kurang lebih itu mereka pakai metode apa. Nah, dari situ kita akan bisa mensaring, oh ternyata kurang lebih aku bakal pakai metode A misal.
Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mensaring ya, kira-kira pakai metode A, B, C, itu teman-teman bisa konsultasi atau diskusikan kepada dosen pembimbing kita. Nah, jadi kalau misalnya di kampus pasti kita punya dosen pembimbing ketika mau ikut kompetisi ya. Nah, dari situ kita bisa memvalidasi ke dosen, kira-kira benar nggak sih kalau saya mau memakai metode ini, kira-kira sudah valid nggak sih pakai metode ini dalam riset teman-teman. Itu sih cara pertama, karena kadang menurut kita itu memakai metode ini ternyata di lapangan atau secara prakteknya itu berbeda. Nah, itu baiknya coba memvalidasikannya setelah kalian cari tahu sendiri, itu kita konsultasi ke dosen pembimbing. Nah, selanjutnya, apakah pertanyaan yang kedua ya, apakah dalam penulisan paper boleh menggunakan sumber berita atau laporan kasus begitu? Nah, kalau dari pertanyaan yang ini, itu kalau sumber berita itu kan ini ya, mereka mereportnya atau melaporkannya kadang memakai bahasa mereka sendiri ya. Kadang ada majas di dalamnya, dilebih-lebihkan, ataupun faktanya terlalu over gitu ya. Padahal itu nggak sesuai fakta. Nah, bisa dibilang subjektif gitu ya. Nah, kalau di paper itu baiknya menggunakan data berupa sumbernya ini ya, dari kayak Badan Pusat Statistika. Jadi kalau misalnya kayak dari Wikipedia, berita itu ini alangkah lebih baiknya tidak digunakan. Itu cukup digunakan untuk penunjang ketika misal kita lagi presentasi gitu. Itu nggak apa-apa ditampilkan. Tapi kalau untuk menulisnya itu kita harus menggunakan sumber yang valid. Misal, kalian kalau misalnya mencari ini ya sumber berita jumlah kehilangan orang gitu dalam 1 tahun. Nah, itu teman-teman coba cari aja di Badan Pusat Statistika atau badan resmi dari negara ataupun dari internasional, itu juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya laporan kasus atau berita kadang jeleknya di situ. Yang seharusnya itu bukan fakta, tapi dilebihkan jadi orangnya menangkapnya salah karena terlalu subjektif. Jadi kalau bisa kita cari data yang objektif dari badan resmi. Gitu. Gitu dari siapa nih, Dwika. Gitu ya. Jadi baiknya jangan pakai sumber berita atau Wikipedia. Itu semoga menjawab, Dwika. Oke, Dwika, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya atau mungkin mau divalidasi lagi sama Dwika? Enggak, Kak. Udah cukup jelas. Terima kasih jawabannya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima Mohon maaf, kasih. bisa on cam dulu ya. Oke, siap. Terima kasih Dwika dan juga teman-teman. Karena sekali lagi ya teman-teman, keterbatasan waktu dan waktu untuk Kak Sevi sudah habis di pemaparan materi yang pertama ini. Mungkin teman-teman yang belum presensi, boleh banget nih untuk mengisi presensi untuk klaim sertifikat webinarnya. Dari aku dan teman-teman kita review.in mengucapkan banyak banget terima kasih buat Kak Sevi ya di sela kesibukannya, udah meluangkan waktu buat kita hari ini. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya mau tanya lebih lanjut atau mungkin konsultasi, ini mungkin boleh banget nih Kak ya DM Kak Sevi gitu ya. Nanti kita kalau misalnya diizinkan mau share juga informasinya mengenai Kak Sevi, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lebih lanjut gitu. Apalagi tadi Ananda kayaknya sangat excited gitu ya, mungkin nanti mau konsultasi sama Kak Sevi juga diperbolehkan nggak nih Kak? Ya, boleh banget teman-teman kalau mau chat, insya Allah kalau lagi longgar fast respon bakal aku bales. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Tapi jangan leave dulu karena kita masih ada pembicaraan kedua dari kita review.in. Terima kasih banyak Kak Sevi, sukses terus ke depannya. Mungkin juga Kak Sevi kayaknya ini lagi ada mau agenda ya tadi sempat karena minta cepat-cepat di awal karena ada kesibukan lain gitu kan. Sukses terus buat Kak Sevi. Mungkin dari kita kayak gitu kita beralih ke pembicaraan kedua. Ya, Terima kasih Kak Sevi atas teman-teman. waktunya. Mohon Sukses maaf kalau ada terus. salah kata dan kurangnya. Semangat ke depannya sama semangat untuk pemateri kedua Kak Wahyu Nanda ya. Oke, Saya izin live dulu teman-teman. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Sevi. Oke, teman-teman masih semangat nggak nih? Kita memasuki ke sesi yang kedua ya, dan bahasanya mungkin nanti agak sedikit berbeda bersama Kak Wahyu Nanda. Ini udah join juga orangnya. Halo Kak Wahyu. Halo, halo. Suaraku terdengar?
Oke, udah terdengar nih. Ini kayaknya, sangat sibuk ya Kak Wahyu, baru aja, apa namanya, kemarin juga melihat supaya banyak proyek dan juga kok tiba-tiba udah mau yudisium gitu ya, kayak super-super cepet gitu. Dan ini teman-teman kalau misalnya udah Iya. nge-follow, Kak Wahyu, pasti juga tahu lah ya beliau sering nge-share informasi-informasi yang sangat, luar biasa informatif gitu. Oh ya, ini teman-teman ada titipan juga dari Kak Sevi, kalau misalnya teman-teman mau menghubungi beliau bisa lewat emailnya dan juga ada LinkedIn-nya juga, mungkin bisa dicek nanti kalau misalnya mau konsultasi atau mungkin apa gitu. Oke, terima kasih Kak Sevi. Oke, nah ini ada juga nih, waduh ini apa, life hack sidang cepat, ini mungkin nanti kita bikin sesi tersendiri kali ya buat Kak Wahyu gitu. Nah jadi, siapa sih Kak Wahyu Nanda gitu, jadi beliau ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi juga Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Dan beliau ini juga sudah memenangkan mungkin berapa ratus nih Kak ya, Nah, perlombaan baik ngawur paper paper, KTI, terus, IC dan juga debat mungkin ya, itu udah banyak banget. Jadi validitasnya tuh udah nggak dipertanyakan lagi gitu teman-teman. Jadi silakan ya teman-teman yang mau bertanya, mau mengulik-ngulik beliau nih ya, baik di bagian paper, nanti presentasinya juga boleh, atau mungkin tips triknya di bagian mapres juga silakan banget. Jadi monggo. Dan ini kita langsung aja kayak biar tidak memakan banyak waktu juga. Untuk Kak Wahyu, saya persilakan untuk mempresentasikan. Oke, ya thank you buat Merinda udah ngasih kesempatan untuk share ini ya. Ya, disclaimer kalau aku tuh masih ini ya, masih pemula dalam bidang paper karena aku tuh lebih ke arah poster atau bikin video, essay, debat sama industrial skill impact. Tapi semoga sedikit karena ini masih bersinggungan ya dengan materi kita selanjutnya adalah presentasi paper. Jadi aku harap ya ilmunya itu masih sedikit menyinggung ya, biar kita nggak mandang presentasi paper cuma dari sekedar metodologi atau sistematika, tapi juga dari ini kayak persuasinya seperti itu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, aku share screen aja ya. Oke, ini ya, aku sedikit kayak fun fact, aku baru pertama kali pakai Canva, jadi kalau misalnya jelek ini ya apa desain atau pakai apa aplikasinya jangan di ini ya dihina. Oke. Biasanya aku pakai PowerPoint sih, tapi aku sekali-sekali cuma pakai Canva ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Atau masih share screen? Oke, udah kelihatan Kak. Oke. Oke, judul yang ini adalah paper presentation, tapi aku bilang explore paper presentation. Jadi tujuan kita belajar adalah bagaimana cara membuat paper dan presentasi yang ini memiliki unsur-unsur juara, gitu. Ya memiliki potensi untuk juara. Oke, yang bakal kita bahas ini adalah bagaimana, apa itu pengertian dari presentasi paper, lalu yang kedua adalah proses pembuatan presentasi paper, yang ketiga tips trik pembuatan paper, dan yang keempat adalah pentingnya review paper. Oke, dari pengertian sendiri ya, apa itu presentasi paper? Kalau yang aku tangkap ya dari beberapa ya, googling dari internet itu, presentasi paper itu semacam ya kompetisi, kita tahu kompetisi, di mana tuh kita sebagai peserta itu membuat paper lalu mempresentasikan kepada dewan juri atau audiens. Dan yang tujuannya itu adalah menilai kemampuan pesertanya dalam mendeliver ide papernya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang lain. Oke, di sini aku nangkap kayak misalnya aku hubungkan dengan lomba-lombaku yang sebelumnya. Oh, jadi aku nangkap intinya apapun ya, sebagaimana kamu ngemas idenya, baik itu paper, business competition atau presentasi poster, industrial skill event, apapun lah itu. Intinya kalau semua yang berbau presentasi, intinya ya itu mendeliver ide ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sama dewan juri. Gitu. Terlepas dewan juri yang mau jadi dosen, praktisi, investor atau apa gitu. Nah, itu contoh kasus kayak tadi Kak Sofia, itu kan Pertamina ya, dia juga ikut kompetisi paper Pertamina. Ya otomatis kan jurinya adalah investor yang akan mendanai proyek intinya tadi ice maker PLTS-nya. Nah, jadi aku tangkap kayak oh intinya apapun lah itu bentuk idenya, nanti kalau kita bisa pinter gitu ya mendeliver idenya, ya udah otomatis kita bisa memiliki peluang untuk menang ketika presentasi paper. Itu ya teman-teman. Oke, aku lanjut ke proses pembuatan papernya aja biar nggak lama-lama. Ini karena waktunya sedikit banget. Nah, yang pertama dari tahap pre-presentasi. Intinya ini ya, kalau dari buku yang aku baca The Art of War,
itu kita untuk menciptakan suasana perang yang bisa kita menangkan, kita nggak hanya perlu tahu jati diri kita, tapi kita juga harus tahu jati diri musuh. Jadi tips yang pertama adalah ketahui siapa juri sama audiens. Ini penting banget ya teman-teman. Kalau orang-orang tuh mulai presentasi paper atau membuat PPT atau interview atau yang brainstorming sama tim ya untuk menyiapkan presentasi, pasti rata-rata tuh lebih banyak berfokus kepada dirinya sendiri. Kayak kamu bagian ini ya, kamu lebih perlu dijelasin tentang kontennya. Nanti aku yang bagian latar belakang karena aku tahu masalah-masalahnya. Enggak, bukan itu sebenarnya yang ya itu penting. Tapi yang paling penting adalah ketahui jurinya. Kayak kamu tuh harus riset jurinya ke LinkedIn atau ke Google Scholar, Research Gate gitu ya. Atau kalau mereka tuh ini ya dari kalangan publikator atau reviewer gitu. Nah, itu penting, itu lebih penting tahapnya karena kamu tahu kayak apa sih yang diangkat sama mereka. Nanti baru kalian bagi tugas gitu, bukan bagi tugasnya duluan gitu. Karena apa ya? Mungkin aja yang pengen ngebahas latar belakang dari teman kalian itu ternyata nggak pinter ininya dia. Maksudnya bukan dari background dari jurinya sama gitu. Jadi kayak ya itu sedikit mengecilkan peluang untuk menang. Jadi penting yang pertama tahu siapa juri sama audiens. Gitu ya. Kalau perlu kalian harus baca paper-papernya dia. Sama kayak aku kayak ngeriset juri gitu ya, kalau kita lomba itu ke LinkedIn ya, aku nyalain private mode gitu biar nggak kelihatan. Aku nge-stalk LinkedIn-nya juri-juri. Nah, aku baca kayak apa sih background-nya mereka gitu. Terus apa sih concern publikasinya gitu. Atau concern topik-topik yang dia bahas selama dia sharing-sharing konten. Nah, itu penting banget ya untuk mengetahui siapa juri. Lalu yang kedua, ketika mendesain sebuah presentasi, penting banget untuk membuat sebuah hook dan urgensi. Dan sesuai dengan yang dibilang sama ini ya, sama Kak Sofia tadi, penting banget kalau kita tuh menciptakan sebuah problem, urgensi atau ya pokoknya permasalahan yang dihadapi sama investor, terutama tadi jurinya. Nah, kalau misalnya tadi kan kayak Pertamina itu kan investornya BUMN, BUMN kan pemerintah, jadi bikinlah sebuah urgensi yang benar-benar menyinggung pemerintah. Jangan kalian kayak bikin, oh kita punya masalah ini, ternyata apa ya istilahnya, permasalahannya bagus gitu menurut kita, tapi belum tentu menurut juri itu bagus. Nah, jadi penting ketika sudah mengetahui jurinya, kalian perlu bikin hook atau pancingan gitu ya, clickbait dan urgensi yang masih relate sama background jurinya gitu. Dan saya tuh bikin hook tuh di 3 sampai 5 detik pertama ya. Karena presentasi paper itu ya oke kita menjelaskan dari problem latar belakang sampai kesimpulan, tapi gimana caranya bikin juri itu ini benar-benar tertarik ya pasti bikin problemnya kayak clickbait gitu, nggak peduli ya oke isi fakta data, tapi jangan bikin presentasi itu kayak apa ya istilahnya deskripsi gitu, bikin dia kayak persuasi gitu. Oke, contoh kayak misalnya peran ekonomi UMKM dalam meningkatkan devisa negara dengan program. Nah, bikin hook kayak gini. Bayangkan Dewa Juli, sebuah utopia jika usaha-usaha lokal ini dapat membuat Indonesia menjadi adidaya ekonomi di masa depan dengan program kami yaitu. Nah, beda kan ya rasanya kita membayangkan sebuah utopia daripada ketika mendengarkan peran ekonomi UMKM bla bla bla. Ya agak ngebosenin kan. Nah, itu penting sebuah hook. Oke, terus yang ketiga, tetap ikuti aturan penulisan. Nah, jadi kita tetap melakukan persuasi tapi kita ikuti sistematika nulisnya. Dari latar belakang, metode penulisan, metode penelitian, hasil pembahasan sampai kesimpulan. Gitu. Ini ada penekanannya, nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Oke, terus yang keempat adalah buat intro dan closing yang boom gitu ya. Kalau kalian mau presentasi, aku saranin ini ya, baca buku atau nonton video ini, Talk Like a TED. Karena mereka tuh ya, kalau melihat cara mereka presentasi itu, dia bikin intro sama closing itu pasti selalu bikin menarik perhatian. Yang paling menarik itu yang aku pernah tonton tentang presentasinya Bill Gates tentang ngejelasin malaria. Dia nggak ngejelasin sebuah dalam bentuk kata-kata. Malaria itu penting, enggak. Dia uniknya itu dia bawa toples itu isinya nyamuk Anopheles. Nah, itu dibuka ke audiensnya, dibuka ke panggungnya itu. Terus diancam para audiensnya dan dia berkata, jika semua orang punya hak untuk mendapatkan penyakit, kita juga berhak ya. Gitu. Itu langsung audiensnya tuh langsung benar-benar serius gitu memahami apa sih pentingnya malaria itu. Jadi kayak benar-benar ter-engage selama 15 sampai 20 menit ke depan.
gitu. Jadi penting ya untuk bikin intro sama closing yang nge-booming. Jadi saranku misalnya kalau mau bikin tadi kayak icebreaker, PLTS, mungkin bikin kayak ini ya. Salah satu dari kita presentatornya itu berperan seperti masyarakat di sana, kayak dia bawa ikan busuk gitu mungkin ya, dan dia tuh kesulitan dapat apa ya, dapat apa, es yang bisa mengawetkan ikan. Itu kan kayak udah nggak engage ini ya audiens juri atau apa gitu, tapi tetap ikutin timeline sama durasi presentasinya gitu. Oke, terus kita lanjut ke tahap presentasi sama Q&A. Nah, aku kasih tips karena sedikit ya tentang offline. Karena kita udah mulai offline, pasti otomatis lomba-lomba tuh bakal kembali lagi ke presentasi final itu harus datang ke kampus. Jadi ketika nanti ya, buat kalian semua yang akan lomba presentasi, yang pertama itu kuasai stage sebelum hari H. Ini penting banget karena aku ngerasain betapa bedanya kalau kita tuh nggak ini ya, datang ke panggung duluan ketika mulai presentasi dibandingkan dengan yang berniat datang hari H-1 gitu untuk menguasai panggung. So pokoknya rasakanlah bedanya. Kita bisa tahu di mana posisi juri, posisi audiens, posisi mic, laptop, proyektor dan podiumnya. Itu kalau kita bisa menguasai panggung lah, setidaknya sedikit lah daripada yang belum siap. Gitu. Dan tips yang kedua adalah kalian harus mempersiapkan baju kalian yang terbaik karena setelan kalian itu adalah psikologi kalian gitu. Aku punya kayak apa istilahnya? Punya sebuah sugesti gitu. Aku final, aku harus pakai baju ini atau setelan alma mater. Pokoknya setiap aku pakai baju gini, aku merasakan kayak aku yakin itu untuk membabat semua lawan-lawanku atau menarik dewan juri, menarik perhatian dewan juri. Jadi penting banget untuk kayak mempersiapkan setelan terbaik ini. Karena itu mempengaruhi psikologi ini, mental confidence gitu. Dan yang ketiga, usahakan kalau misalnya apa ya berjalan dengan lancar, jangan anggap itu kayak berjalan lancar juga. Jadi siapkan plan B ketika misalnya proyektornya lama gitu atau presentasinya screen sharingnya lama, nah itu kalian bisa nge-kill time gitu ya daripada diam canggung upward gitu. Kalian bisa selipkan humor gitu untuk apa ya? Untuk mencairkan suasana atau apa sih tambahin juga tadi tentang fun fact terhadap penelitian kamu gitu. Terus yang kedua, yang paling penting adalah anggap audiens kalian itu masih awam. Oke, walaupun mereka dewan juri udah ahli di bidangnya, tapi mereka tuh nggak tahu ide kamu tuh kayak gimana. Jadi tolong jelaskan dengan gamblang, dengan mudah, karena anggap dewan juri kalian tuh awam. Oke, mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang idemu, audiens apalagi. Dia nggak tahu ini nih temanya apa sih, dia nih mau presentasi apa sih ininya, dampaknya buat kita. Nah itu jelaskan ke mereka, kok curi hati mereka. Masih belum tahu lah apa-apa sama ilmu penelitian gitu. Oke, tadi penekanannya kayak lempar sebuah pertanyaan di awal-awal, bisa juga beri data yang memikat, pakai quote, dan jelaskan implementasinya dengan mudah. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya mudah, tapi ini inovatif, tapi mudah dipahami, biar juri itu jangan sampai nanya nanti di akhir di sesi Q&A. Apa istilahnya? Ini metode penelitianmu gimana, terus implementasi gimana? Itu kayak itu mengulang presentasimu, jadi kayak otomatis kamu tuh gagal gitu, ya nggak gagal sih, kurang berhasil dalam menyampaikan presentasimu gitu. Oke, yang ketiga, jawab sesuai dengan diminta juri. Ya, aku sarankan haram banget ya untuk menjawab pertanyaan juri secara bertele-tele sama muter-muter. Jadi saranku adalah jawab singkat dengan 1-2 kalimat dulu sampai intinya. Baru kalau perlu, misalnya ada waktu, itu jelaskan penjabaran dari kalimatnya itu. Gitu ya. Misalnya, kenapa metode penelitianmu A? Oh, kami mengambil metode penelitian A karena implementasinya seperti ini, Pak. Nah, baru kamu jelaskan implementasi yang seperti ini didasari karena bla bla belakang apa-apa. Nah, tapi yang paling penting adalah tadi kalimat yang pertamanya. Kami mengambil metode penelitian A karena ini gitu. Itu yang paling penting yang diminta sama juri. Oke, yang keempat adalah jangan terlihat panik. Juri akan ragu dengan idemu ketika kamu sendiri ragu dengan apa ya inovasimu gitu. Jadi tolong jangan terlihat panikan. Tadi tahap tipsnya tadi ya pakai setelan, siapkan panggungmu, terus audiensnya awam. Kalau ada tips yang paling ini sih ya paling konyol menurutku, tapi itu ampuh. Anggap kayak juri itu benar-benar kayak apa istilahnya?
Ini agak lucu ya, aku nggak ngambil contoh di SpongeBob itu waktu ada yang episode ini. Dia presentasi pitching penelitiannya si Sandy itu ya. Dia ngebayangin kalau ininya audiens itu pakai pakaian dalam gitu. Itu malah lebih kayak menurunkan kecemasannya SpongeBob itu ketika presentasi. Nah, itu boleh jadi tips, tapi ya jangan terlalu dibayangin lah gitu, kalau pakai pakaian dalam. Oke, lanjut ya. Nah, tips dan trik pembuatan presentasi paper tadi. Ini sebenarnya tadi juga ada tips-tipsnya, tapi aku jelaskan lagi tips yang benar-benar ngena. Dari isi presentasi, gunakan rule of 3 sampai 5. Otak manusia itu tidak diacak, tidak bisa tidak bisa acak dalam menerima informasi. Jadi gunakan guide. Contoh kayak poin pertama. Misalnya kayak kalian menjelaskan alasan kenapa kami mengangkat paper ini adalah pertama, kedua, ketiga gitu. Oke. Terus metodologinya juga jelaskan dalam tiga poin juga. Kenapa kami memilih metodologi ini? Karena pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Usahakan pakai guide gitu ya, pertama, kedua, dan ketiga. Orang tuh biar tahu kamu sudah sampai di posisi mana gitu menjelaskan paper. Itu juga hasil pembahasan juga jelaskan dalam 3 sampai 5 poin, kesimpulan juga ditutup dalam 3 sampai 5 poin. Gitu ya teman-teman. Jadi biar benar-benar terstruktur gitu kalau kalian tuh menjelaskan presentasi. Oke, yang kedua, kalau ketika bikin ini ya desain presentasi, slide presentasi itu tampilkan poinnya aja. Jangan teks melulu gitu ya. Jangan satu slide itu penuh isinya dengan tulisan hitam aja sama gambarnya dikit gitu. Misalkan kayak ya kalian lihat ya presentasi TED Talk itu rata-rata gambar doang ya, nggak ada tulisan sama sekali. Jadi kalian bisa tiru gitu ya, talk like a TED, cari di Google. Jadi nggak apa-apa kalian membawa notes kecil di depan panggung agar tidak sering melihat slide. Juri juga memaklumi kok kalau misalnya kalian buat notes gitu ya. Asal kalian tuh ya kalau udah bawa notes ya jangan kalian noleh ke slide lagi. Itu kayak ngapain juga bikin notes gitu kalau misalnya ngelihat slide presentasi gitu. Jadi kalau perlu berikan sebuah memento dalam poin tersebut kayak penekanan gitu ya teman-teman. Poin ini penting karena apa? Nah, bayangkan sebuah ide ini seperti apa gitu. Itu orang tuh kayak apa ya juga. Lebih gampang mengingatnya. Nggak cuma hanya kalian nampilin poin doang gitu. Oke, ketika ini ya deliver presentasi, be authentic. Oke. Kalian bebas itu mengeksplor gaya bicara terbaik orang-orang atau meniru, tapi tadi tipsnya sama ATM, amati, tiru, dan modifikasi gaya presentasinya kalian. Oke, jadi tahapnya adalah cari beberapa role model. Terus catat bagian-bagian yang pengen kalian tiru. Misalnya, gaya bicara orang ini dia unik gitu, karena dia benar-benar menggabungkan cerita pengalamannya dengan idenya sekarang. Terus gaya orang ini unik karena dia kayak membawa sesuatu benda gitu ketika presentasi, lalu jelaskan. Bayangkan adalah ini sebuah apel gitu. Atau kalian bisa ambil kayak yang bagus-bagusnya, baru kalian terapkan ke diri kalian gitu. Karena setiap orang tuh gaya bicara beda-beda ya, jadi jangan dipaksa untuk meniru orang role model kalian gitu ya. Yang keempat, aku nggak capek bosan untuk mengingatkan untuk selalu latihan. Dan yang paling penting adalah minta review teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak bosan intinya. Coba kalian latihan tuh record suara kalian, terus kalian dengerin apakah kalian senang sama suara kalian. Kalau sudah mulai menerima suara kalian seperti itu, oke, berarti kalian udah nyaman. Atau misalnya kalian masih kurang pede sama suara kalian bisa minta tolong teman kalian untuk melihat gaya presentasi kalian gitu ya. Atau kalau mau lebih, kalian bisa melakukan personal branding, ya kalian isi TikTok kalian dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan sebagai consumer tapi sebagai kreator konten kreator TikTok atau Reels gitu ya teman-teman. Jadi latihan, practice, dan review. Oke, mengapa review paper itu penting? Ya, tadi aku jelaskan juga. Percuma kalau kalian kalau self practice saja. Aku udah menerapkan self practice dan ternyata kurang mengena ya. Menurutku ya kurang ampuh banget gitu dalam meningkatkan performa presentasi atau bikin paper atau bikin esai. Jadi saranku adalah meminta teman. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian traktir dia nasi sarapan atau makan siang gitu kan. Yang penting paper kalian misalnya kalau udah menang kan dapatnya investasinya. Traktir 10.000 teman buat makan, kalian dapat juara misalnya
dapat pendanaan 5 juta gitu. Ya itu kan return on investment-nya gede banget gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan sungkan untuk meminta teman-teman yang ahli gitu untuk mereview paper kalian. Oke, terus yang kedua, review itu buat kamu tuh makin yakin dengan kesalahan-kesalahan. Karena reviewer itu kan didesain untuk mengkritik karya kalian, bukan mengkritik dan membangun, bukan mendukung. Jadi mereka tuh harus memandang karya kalian dari sisi yang jelek-jeleknya. Jadi mereka pasti bakal nangkep, oh ini papermu jelek di sini, jelek di sini, jelek di sini. Jadi kayak tahu gitu loh, daripada dia sekedar mendukung, kok paper kamu udah bagus, ya nggak perlu dibenerin banyak-banyak lah, udah siap kok kamu menang. Nggak, reviewer tuh pasti bakal mengkritik karena memang tugasnya. Oke, jadi itu bisa membuat kamu tuh makin pede dengan karyamu kalau udah semakin banyak dikritik dan diperbaiki. Itu ya teman-teman. Nah tadi ini aku jelaskan tadi ya, reviewer dapat melihat segala kekuranganmu sebelum hari H. Itu teman-teman, ya pengalamanku nggak terlalu banyak di bidang tadi ya, aku jelaskan bidang paper atau apa, tapi aku bisa sedikit tadi menyinggung betapa pentingnya presentasi itu dari semua segi lomba, baik business plan, esai, poster, debat, terus apa lagi ya, ini industrial skill event, hackathon juga aku pernah ikutin, yang aku merasakan kalau aku bisa narik benang merah presentasi paper itu seperti ini. Mungkin ilmu yang aku kasih ini kurang banyak atau kurang lengkap, tapi ya kita sama-sama belajar, saling mengingatkan, kita bisa saling bertukar info. Kalau ada yang misalnya ada yang kurang dari presentasiku, bisa ini tanya-tanya ke aku juga atau diskusi ke aku. Oke, bisa follow IG-ku sama LinkedIn-ku @ggwayunanda, dan aku tunggu DM kalian ya tentang diskusi-diskusi seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Aku serahkan waktunya ke Merina lagi. Oke, luar biasa banget nih presentasi dari Kak Wahyunanda. Boleh banget dikasih reaction ya teman-teman ya, karena kita online, kita reaksinya juga online nih. Boleh banget nih teman-teman kasih reaction. Tadi luar biasa banget, kayaknya aku harus menumpas kata-kata kakak yang bilang, Kak aku ini nggak expert atau apa, itu bohong banget sih. Padahal di belakang tuh luar biasa banget gitu. Emang ya gitulah ya. Oke, mungkin sebelum menuju ke sesi Q&A ini ada sedikit pertanyaan nih Kak dari aku, dan tolong banget Kakak jawab dengan jujur ya, karena jadi fun fact nih teman-teman, dulu waktu tahun 2021 aku pernah ngemoderatorin Kak Wahyu nih pas waktu presentasi Pilmapres Universitas di UGM gitu, dan Kak Wahyu tuh wow, udah nggak bisa berkata-kata banget ya. Jadi presentasinya, persiapannya itu bener-bener yang bagus banget, terus yang nggak ada tuh yang namanya panik, nggak ada yang namanya kayak gelagapan. Bener-bener semuanya tuh di-set dengan yang kayak sempurna gitu loh. Jadi mungkin yang bisa Kakak share nih ya ke teman-teman di sini, satu kata aja deh yang menggambarkan, apa ya, istilahnya ciri khas dari Kak Wahyu ketika presentasi. Ini termasuk salah satu ini nggak sih, rahasianya gitu sih ya maksudnya. Jadi mungkin boleh di-share ke teman-teman kira-kira, satu hal yang mencerminkan Kak Wahyu banget ketika presentasi, atau mungkin menurut Kak Wahyu ini yang nggak dipunya sama orang lain gitu loh. Nah itu mungkin apa nih Kak? Boleh banget di-infoin ke kita nih. Ya satu kata sih, autentik itu. Karena apa ya, aku ngelihat kayak orang-orang presentasi cuma share screen atau nampilin mukanya di depan, kayak tadi tuh PowerPoint as a background. Tapi aku coba berani beda gitu. Aku bisa nggak pakai OBS gitu ya, biar menampilkan presentasi sama itu tuh ya, mukaku itu saling berdampingan gitu. Kayak aku tuh benar-benar kayak menatap presentasiku gitu, menjelaskan poin-poinnya. Ketimbang ya aku pakai PowerPoint as a background kan kayak kurang mengena deh, apalagi ketutupan juga kan PowerPoint-nya gitu. Pokoknya aku berusaha untuk jadi autentik gitu, biar orang juri-juri itu melihat, oh ini anaknya beda gitu, biar benar-benar merhatiin. Tapi itu bener banget teman-teman. Jadi emang apa ya, kayak ciri khas ya teman-teman tuh merupakan poin plus tersendiri gitu bagi teman-teman ketika nanti presentasi, entah itu di suatu kompetisi atau mungkin suatu event tuh bener-bener kayak ngaruh gitu. Nah mungkin ya teman-teman adakah yang mau bertanya nih? Nah, oke, nanti oh ya ini kayaknya mungkin sebelum kita menuju ke Q&A ya, kita kulik-kulik juga karena beliau ini adalah seorang Mapres, jadi mungkin bisa dikasih apa ya istilahnya kayak tips gitu, atau mungkin kayak diceritakan bedanya apa sih presentasi Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi dengan presentasi kompetisi biasa gitu, apa sih Kak gitu? Mungkin versinya Kakak entah masalah jurinya atau mungkin dari segi konten atau apa nih yang membedakan gitu? Oke, mungkin dijelasin dari segi konten ini deh.
kalau Pilmapres ya itu kan pasti fokus ke gagasan kreatifnya. Jadi ya tolong jelaskan seberapa kreatif gagasanmu dan seberapa sustain. Maksudnya menyinggung beberapa poin SDGs-nya gitu ya. Jadi aku di presentasi kemarin itu aku menyinggung sampai 5 poin yang nggak aku lihat ini, yang apa ya, misalnya mapres lainnya itu cuma nyinggung 1, 2, 3 aja. Tapi aku kayak berusaha memaksa untuk nyinggung 5 biar benar-benar ini benar-benar komprehensif itu gagasannya. Jadi itu kayak menarik perhatian juri. Oh, emang benar-benar banyak nyinggung, sustain dan bisa diterapkan. Gitu. Terus dari kontennya juga tak kemas kayak aku kan benar-benar dari bidang kesehatan, jadi kayak merasa kontennya tuh gimana caranya menerima konten yang agak bahasa medis ini dan bisa diterima sama juri gitu. Jadi aku bisa berusaha untuk mendelivernya ya kayak istilah health communicator gitu. Itu yang pertama dari konten. Terus dari jurinya sendiri ya mungkin karena ini ya dari berbagai latar belakang jadi tanggapannya mereka beda-beda kayak merasa oh idemu inovatif tapi ya pasti selalu di komen kayak ini kan aku ngangkat database ini ya database genomik pasti yang selalu di komen itulah privasinya karena Indonesia kan tahu lah orang-orang itu rawan hacker. Nah mungkin di situ aku kurang bisa mendeliver seberapa pentingnya privasi itu dan gimana implementasinya. Jadi mungkin itu kayak nilai kurangku di sana. Ya jujur sih aku buka-bukaan. Tapi secara overall sih nggak terlalu masalah ya di lainnya selain tadi privasi itu. Gitu. Terus bedanya sama kompetisi nasional lainnya, so far nggak ada masalah ya. Karena kompetisi nasional yang aku ikuti itu kadang-kadang juri juga kayak oke, ya udah jelas gitu. Maksudnya dia nanya kayak sedikit mengklarifikasi. Ini maksudmu seperti ini ya? Oh iya Bu, nanti diterapkan seperti ini. Oke. Dan mungkin ada beberapa tadi kayak kritik-kritik misalnya idemu nih kurang bisa diimplementasikan atau idemu nih sudah banyak yang ngambil dan regulasi bagaimana gitu. Jadi ya itu emang dari segi masalah konten ini nggak ini ya kalau untuk topik kita tentang presentasi itu so far nggak masalah. Jadi saranku adalah selain kalian bisa mendeliver, kalian juga bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kalian tuh bisa dilakukan nggak? Gitu. Oke oke, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman ini bisa dicontek ya, kita tuh udah dapat, apa nama, rahasianya dari Kak Wahyu nih. Ini boleh banget dicontek dan diterapkan gitu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku Kak. Kak, kan ini cukup yang aku lihat nih di Instagram itu kayak cukup interest di bidang programming gitu. Nah mungkin tuh kira-kira menurut Kakak sendiri, ada nggak sih peluang atau mungkin bisa nggak sih dibawa ke ranah paper gitu? Programnya aku ada ngomong gitu di Instagram. Aku cuma sekedar sharing aja kalau skripsiku ya aku mengangkat ini sih skripsiku sendiri aku mengangkat apa ya tema apa ya health informatik gitu chem informatik tapi nggak pakai ini bahasa pemrograman itu pakai bahasa non coding. Nah jadi ya aku kayak antusias saja ngejelasin ternyata bisa loh kita tuh bisa apa ya bersaing dengan programmer bahkan tuh latar belakang background kita tuh bukan ini coder gitu ya. Jadi ya aku kayak merasa antusias. Ini adalah aplikasi yang life changing. Jadi aku jelasin kayak gimana aplikasinya gitu. Terus apa hubungannya dengan presentasi paper? Oh jelas banget itu peluangnya gede banget kalau misalnya kalian mau ngangkat tema-tema digital, tapi kalian tuh nggak punya tim dari programmer, kalian bisa kayak apa ya pakai aplikasi aku sharing di Instagram gitu ya untuk memvisualisasikan ide kalian gitu. Oke, ini berpeluang mungkin teman-teman dari background elektronika atau mungkin Elins ya, mungkin itu bisa banget nih ke ranah paper juga malah bagus, peluangnya gede gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi Q&A. Ini ada juga dari Ananda lagi pertanyaannya, cara bikin hook presentasi gimana Kak? Gitu. Apa bedanya pakai opening fun fact yang mungkin pakai data-data tadi yang udah jelasin kali ya. Terus menurut saya itu cukup sulit. Nah, mungkin gimana nih Kak lebih ke arah cara bikin hook-nya? Karena jujur bagi aku sendiri kayak susah ini gimana ya caranya? Karena biasanya kita emang pakai fun fact doang kan. Misalnya kayak yang jumlah ini bla 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 gitu. Nah, itu gimana Kak cara mungkin melatihnya kali ya? Lebih ke arah ke cara melatihnya biar kita tuh bisa bikin hook yang menarik gitu. Oke, intinya tadi kembali lagi aku bilang di PPT-nya itu kan kita harus ketahui jurinya. Apakah dia emang tipe-tipe yang logis atau tipe-tipe yang easy going juga gitu kan kelihatan ya dari dia sharing-sharingnya. Nah, tapi yang paling umum sih kalau misalnya pengen bikin fun fact yang benar-benar orang tuh tertarik, itu kemas datanya jangan pakai persen, jangan pakai angka, tapi pakai sebuah analogi. Misalnya
Jumlah media sosial ya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu 90%. Jadi kalian jangan kemas kayak 90%. 9 dari 10 orang memakai sosial media selama ini. Gitu. Atau misalnya bayangkan ketika kamu ngerumpi gitu. Bayangkan ketika dewan juri bertemu, saling makan satu sama lain, ada 10 teman bapak-bapak, ibu-ibu, pasti 9-nya menggunakan media sosial. Benar atau benar? Gitu. Ngasih hoax-nya. Gitu. Jadi kayak merasa diajak gitu untuk berinteraksi ketika presentasi, daripada kalian menjelaskan pengguna media sosial 90% atau berapa, misalnya 250 juta, 210 juta manusia orang di Indonesia menggunakan media sosial. Kayak ya kita tahu segitu banyaknya, tapi apa ya urgensinya gitu. Kebayangkan ya, maksudnya pakai analogi gitu. Oke, Kak, kebayang-kebayang. Ini berarti emang perlu banyak latihan sih ya teman-teman, dan melihat sikon juga sih ya, kalau misalnya tadi Ya, melibatkan audiensnya juga harus tahu nih audiensnya gimana, terus kayak tadi posisinya juga gitu ngaruh ya. Oke, mungkin emang suatu catatan tersendiri ya, emang harus banyak-banyak latihan dan sering-sering lihat contoh-contohnya atau mungkin. Kemudian ada pertanyaan kedua lagi dari Widyawati, gimana tips Kak Wahyu dalam membuat prediksi pertanyaan Dewan Juri? Nah ini nih yang cukup, kadang tuh kita udah siap, tapi pas udah kena pertanyaan juri langsung kayak ngeblank dan kayak udah berubah ekspresi langsung biasanya. Itu gimana Kak, biar kita tuh lebih kayak siap gitu menghadapi pertanyaan-pertanyaan juri yang notabene itu nggak nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Loh kok ternyata bisa ya dicari celahnya gitu. Kok bisa ya orangnya tanya kayak gini gitu. Atau mungkin tipsnya gimana nih Kak? ya jujur aku juga punya problem kalau misalnya memprediksi itu. Kita kan bukan peramal ya, kita cuma peneliti, hanya berdasarkan fakta dan data gitu. Tapi kalau disuruh meramal bagaimana aplikasinya kan, aplikasi paper kita, inovasi kita kan susah ya. Tapi saranku tadi, yang pertama dari membuat paper kalian terstruktur, itu sudah mengecilkan kemungkinan bertanya para dewan juri gitu ya. Kalau misalnya paper kalian terstruktur, kalian bisa bedah apa yang bisa ditanya dari poin ini, apa yang bisa ditanya dari poin ini gitu. Ya tadi pakai cara ngebedahnya pakai kalimat 5W1H itu ya teman-teman. Misalnya poin A menjelaskan tentang ini, misalnya apa pentingnya poin A, apa yang dibahas di poin A, berapa persen dampaknya poin A gitu. Tadi kita jelaskan tentang privasi data ya. Apa maksudnya privasi data dalam dunia kesehatan? Apa yang bisa dijadikan celah ketika privasi ini jebol gitu. Terus berapa besar dampaknya? Di mana saja bisa jebol, di bagian mana saja gitu. Pokoknya ya benar-benar ini ya membedah banget paper kalian. Tapi kalau semakin kalian bikin terstruktur ininya, poin-poinnya, jadi kalian lebih gampang membedah sama memprediksinya. Itu sih sejauh ini aku pakai ya. Dan syukur sih masih bisa berguna walaupun masih ada celah-celah juga ya. Karena aku juga nggak bisa memprediksi seberapa jauh pengembang implementasi paperku, implementasi inovasiku gitu. Oke, menjawab. Oke. Tadi Widyawati apakah terjawab pertanyaannya? Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ini kayaknya masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya, Kak. Ini terkait cara kerangka berpikirnya gitu kan. Jadi mungkin ya tadi beda lagi ya, ketika kita ditanya terus kita kayak bingung, akhirnya ngeblank gitu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lagi Kak terkait kerangka berpikir gitu saat menjawab pertanyaan juri. Dari Sarah Sabila. Oke, mungkin kalau ngomong tentang blank itu sama kerangka berpikir ya. Ini sih kadang-kadang kadang-kadang aku jelipin kayak bertanya kembali lagi ke juri kayak bila saya konfirmasi pertanyaan ibu seperti ini gitu ya. Nah, lalu kita ajukan ini satu kalimat inti. Nah, dari pertanyaan ibu kami bisa memberikan memberikan penjelasan seperti ini titik, baru kalian jelaskan lagi berdasarkan kalimat inti itu. Jadi kayak lebih terstruktur, jurinya lebih paham, nggak perlu nanya lagi gitu. Itu sih kalau misalnya agak panikan, kalian bisa konfirmasi tanya gitu juri. Oke, jadi nggak apa teman-teman kalau misalnya emang bingung bisa ditanyakan ulang gitu. Jadi beberapa pengalaman saya ya ikut juga di suatu event gitu, pasti juri itu pertanyaannya memang agak beribet dan cukup panjang gitu. Biasanya kan di awal bisa dikasih kayak pernyataan gitu ya Kak ya. Jadi kan itu kadang membuat kita bingung kan. Itu nggak apa teman-teman konfirmasi aja. Misal teman-teman rangkum nih pertanyaannya, berarti
yang A, B, C itu nggak apa-apa dijabarin, itu nggak masalah, malah lebih bagus daripada nanti teman-teman jawabnya salah dan malah ya kadang ada juga beberapa juri yang itu tuh misal tidak puas dengan jawaban kita tuh langsung kayak ditangkis, langsung kayak yang disemprot itu juga ya cukup banyak gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih baik dikonfirmasi lagi terkait pertanyaannya, barulah nanti apa teman-teman jawab sesuai dengan apa namanya diisi paper atau mungkin isi edit teman-teman itu sendiri. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, boleh banget lewat kolom chat atau mungkin raise hand. Dan tadi bagi teman-teman yang belum absen juga, silakan presensi. Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk di-share ulang untuk link presensinya. Dan kalau misalnya teman-teman mau konsultasi lebih nih ya, terutama dalam hal presentasi, boleh banget tadi udah dipersilakan sama Kak Wahyu, boleh DM atau mungkin chat via LinkedIn juga nggak apa-apa ya Kak ya, boleh kan ya? Ya, kalau LinkedIn, chat LinkedIn agak susah sih ya. Ini DM aja langsung. IG, DM IG kali ya, yang lebih cepat gitu. Soalnya nanti saya juga mau konsultasi gitu Kak Sri. Ini loh ada. Ini kita reviewin loh, yang konsultasi kan dia. Ayo. Oh iya kan bisa aja. Nah teman-teman yang di sini join dan belum follow Instagram kita @kitareview.in boleh banget di follow karena di sana banyak banget informasi-informasi penting nih, mungkin tips, trik dan terkait paper, KTI atau mungkin masalah presentasi juga ada di sana. Dan kita juga ada live Instagram mingguan secara rutin di hari Sabtu. Dan teman-teman juga bisa banget join dengan tema-tema yang berbeda tentunya dan pembicara yang tervalidasi tentunya ya. Nanti mungkin kita juga akan mengundang Kak Wahyu lagi untuk live Instagram kita gitu. Boleh ya Kak ya berarti? Ya, kalau slow ya. Enggak saya. Oke. Ini Oke. teman-teman adakah yang mau ditanyakan lagi kepada Kak Wahyu nih? Boleh banget tentang paper atau mungkin presentasi atau mungkin terkait Mapres juga boleh banget. Karena beliau ini kayaknya di mana-mana ya kompetisi iya, Pilmapres iya tuh kayaknya dikuasai semua nih sama Kak Wahyu nih. Ya, kan mahasiswa esensinya mencoba segala hal. Oke, nah bener banget nih. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup acara hari ini karena juga keterbatasan waktu ya? Atau mungkin nanti teman-teman yang mau konsultasi boleh banget DM kita. Oh ya, silakan Dwika. Boleh langsung on mic, perkenalan sama asal instansi. Oke, terima kasih Kak Merinda. Selamat siang Kak Wahyu, perkenalkan nama saya Dwika dari Fakultas Farmasi UGM juga. Saya izin tanya Kak tentang eh, apa sih namanya penggunaan gambar atau semacam data statistik dalam presentasi. Nah itu biasanya kalau Kak Wahyu tuh naruhnya itu tuh sebanyak apa dan di bagian mana aja gitu. Terima kasih. Oke, tentang data Oke, bisa jawab. tentang data statistik sih ya saranku kembali lagi ke tujuan kamu apa ya mendeliver presentasi. Apakah ngambil apa yang ngisi data sebanyak-banyaknya, ngambil data sebanyak-banyaknya atau satu data aja cukup tapi itu impactful buat jurinya untuk memahaminya gitu. Jadi saranku sih kalau saranku ya jangan terlalu banyak ngambil data statistik, tapi cari data statistik satu. Atau kamu misalnya punya 5 gambar gitu ya, yang menjelaskan, oh ini saling mendukung satu sama lain. Gimana cara kamu meringkas gambar itu jadi satu, dan lebih dipahami sama dewan juri. Saranku sih gitu ya. Misalnya kayak ada 5 hasil yang berbeda tuh, sebenarnya rata-rata bisa dijadikan satu gitu. Makanya ada ya kayak infografis yang padat, tapi itu benar-benar impactful isinya. Gitu, Rika. Oke, Dwika, apakah terjawab untuk pertanyaannya? Atau mau divalidasi lagi? Sama mau nanya yang bagian latar belakang itu kayak perlu dicantumkan gambar untuk masalahnya atau gimana sih Kak? Kan biasanya latar belakang ada yang data, ada yang ini ya, kayak gambar masalah. Nah itu kayak gimana? Ya itu kembali lagi ke preferensi. Kalau misalnya mau tampilin data aja itu nggak apa-apa, asal dewan jurinya itu paham. Tapi kalau misalnya mau lebih simpel dan lebih dipahami kan diringkas lagi data statistik itu jadi sebuah gambar, tapi yang tetap yang masih mengena gitu, yang masih relevan, dewan jurinya paham dan masih kayak ini benar-benar logis gitu diterima. Itu sih. Oke, gimana Dwika? Ya udah, cukup menjawab Kak, terima kasih.
Oke, sama-sama. Mungkin nanti Dwi Kak kalau misal mau konsultasi boleh banget tadi DM Kak Wahyu kan udah diperbolehkan dan sama-sama background dari farmasi UGM juga kan ya. Jadi pasti auto boleh lah ya gitu sama sesama farmasi gitu. Nah, mungkin teman-teman karena kita sudah berada di penghujung acara, terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin tadi kita udah belajar banyak banget ya, tadi mulai bahas mengenai paper, mulai dari kontennya, kemudian secara teknisnya gimana, terus sampai ke tahap presentasi harus apa-apa aja, dan masih banyak lagi yang sudah kita lakukan tadi hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Wahyu Nanda karena sudah meluangkan waktunya di sela kesibukannya dan mau bareng-bareng di sini sama kita sharing ilmunya, dan buat teman-teman juga makasih banyak juga udah hadir di sini, dan jangan lupa juga untuk mengisi feedback nih, udah kita share juga di kolom chat Zoom, misalkan teman-teman ngisi untuk feedbacknya agar kedepannya kita juga lebih baik lagi. Dan jangan lupa teman-teman untuk spill ya, mungkin mau buka-buka Instagram kita tuh boleh banget, dan mungkin nanti siapa tahu kalau misalnya teman-teman tertarik bisa dipencet follow gitu ya teman-teman, karena tadi ada berbagai informasi yang menarik dan juga informatif, dan mungkin teman-teman bisa cek juga berapa postingan terakhir kita. Mungkin dari aku cukup itu saja, aku dan juga tim dari kita review.in mengucapkan terima kasih pada teman-teman dan juga Kak Wahyu. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan juga untuk kita ke depannya tambah baik lagi. Mungkin terima kasih atas waktunya teman-teman. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Wahyu dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, Ya, thank udah you ya. jangan Aku lupa izin live ya. sama. Thank you teman. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.